Selamat pagi, shalom. Damai hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu bersama guru-guru yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Kita patut bersyukur pagi hari ini di hari Minggu yang kudus, tanggal 26 September 2021 kita boleh kembali bertemu dalam satu pertemuan yang begitu indah. Dalam hadirat Tuhan bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari rinci aja kita semua, persiapkan hati, siapkan itu Alkitab, persembahan, duduk dengan sopan. Karena saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Dan mari bersama-sama dengan penuh sukacita, Inci undang semuanya bangkit berdiri dulu. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan bertemu lagi. Kita bertemu lagi sambil tepuk tangan. Ya bertemu di sini, bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu? Kawan mana tawamu? Hahaha, hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Sekali lagi katakan bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Mana senyumnya? Kawan mana tawamu? Hahaha, hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Masih tetap berdiri bersama-sama sebelum kita doa pembukaan. Kita angkat satu buah pujian, Bapa, ku datang padamu. Mari kita angkat pujian ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita semua hingga saat ini. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ibadah gereja anak di pagi hari ini tertabislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diserahkan duduk kembali. Saat ini Inci mengajak kita semua, mari bersama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan mengaku dosa kepadanya. Namun sebelumnya bersama-sama angkat pujian, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Ya, kita angkat pujian ini sambil berdiri. Inci undang semuanya bangkit berdiri dulu. Aku dan kamu sama
kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, silakan duduk. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, di pagi hari ini kami datang lagi kepadamu. Kami patut bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Bapa yang sudah mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami masih ada menikmati kehidupan kami sampai saat ini. Semua karena cinta kasih-Mu bagi kami. Kami menyadari Bapa, dalam hari-hari hidup yang kami lalui ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Baik yang kami lakukan secara sadar maupun tidak. Dan kami tahu Tuhan semuanya itu menyakiti hati-Mu. Saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon belas kasihan-Mu. Ampuni dan kasihani kami Bapa, dan layakkanlah kami agar kami pun tetap boleh menjadi anak-anak-Mu, dan kami masih tetap boleh menerima setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kami. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mengaku dosa dan saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sebentar. Firman Tuhan akan disampaikan langsung oleh yang terkasih Inci Penatua Geradina Dalendi. Dan saat ini sebelumnya mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan kekayaan boleh kau ambil, kemuliaan kekayaan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi angkat pujian ini sambil berdiri semua. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. kemuliaan kekayaan boleh kau ambil, kemuliaan kekayaan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Orang beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Ya, disilakan duduk kembali adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kami persilakan kepada Inci Penatua Geradina Dalendi. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Ya, hari ini terus ada di minggu tanggal 26, minggu terakhir Kang, bulan September. Umur panjang minggu depan, bulan Oktober tahun 2021. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan untuk torang semua, dan tentunya hari-hari kehidupan kita yang kita jalani bukan karena kekuatan tapi karena firman yang terus menerangi bahkan memberkati torang semua dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk torang nikmati tentunya. Nah, saat ini adik-adik torang akan baca firman bersama dalam kitab Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25,
Dan sebelum kita baca dan dengar firman Tuhan, di saat ini kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini kami akan baca dan dengar firman. Buka hati, telinga, bahkan pikiran kami semua, agar kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan baik, bahkan boleh berbuah dalam kehidupan kami 100 bahkan 1000 kali lipat ketika kami menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Enci baca sampai ayatnya yang ke-16. Untuk selanjutnya kita akan ikuti lewat video. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Menyucikan Bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Sampai demikian jawaban pembacaan kita yang Encik baca saat ini, dan kita akan mengikuti ayat 17 sampai 25 lewat video. Selamat menyaksikan. Bait suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah kini berubah menjadi tempat berdagang. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tertulis, rumahku adalah rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia, hentikan dia. Panggil penjaga, panggil penjaga. Tantangan makin menghebat karena makin banyak orang yang menyatakan Yesus sebagai Raja. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, di saat ini di sepanjang bulan September kita ada di dalam tema bulanan untuk mencintai rumah Tuhan. Kang, kalau di minggu sebelumnya orang belajar tentang kemah suci, baru tentang bait suci, dan di saat ini kita belajar tentang bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Kenapa Tuhan menyucikan bait Allah? Karena Dia sangat menghormati bait Allah sebagai tempat kudus di mana Allah berkenan hadir dan tinggal di sana. Maka demikianlah juga anak-anak harus belajar menghormati gereja. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan,
saat orang Yahudi akan merayakan Paskah, yaitu hari raya yang mengingat tentang pertolongan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, biasanya mereka berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, berarti banyak orang, Kang. Rame, Kang, berarti, Kang, kalau Paskah. Nah, adik-adik, di Yerusalem ada bait Allah. Toh, kalau di Manado sini atau di Indonesia orang kenal bait Allah itu dengan sebutan gereja. Toh, di mana gereja itu adalah tempat yang kudus, tempat orang-orang datang menyembah Tuhan, tentunya sama dengan yang Tuhan Yesus sampaikan. Bagaimana orang menghormati bait Allah itu sebagai rumah Tuhan, sebagai tempat Tuhan ada, sebagai tempat yang kudus. Tetapi di Yerusalem pada hari raya Paskah itu Tuhan Yesus mendapati rumah Allah sudah dijadikan sebagai tempat jual beli, atau di Manado orang biasanya bilang pasar, Kang. Karena di situ ada penjual-penjual apa tadi? Lembu, burung merpati. Berarti kalau ada penjual pasti ada pembeli. Bahkan ada juga penukar-penukar uang di sana. Nah, jadi dengan kata kasar, gereja bait Allah di Yerusalem dorang sobekeng sebagai pasar. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, dia sangat marah. Dia marah. Bahkan dia tidak segan-segan untuk membalikan meja-meja pedagang-pedagang itu. Dia marah, sangat marah. Kalau orang boleh mau mengikuti pembacaan tadi dan orang menonton lewat video. Nah, sikap yang Tuhan Yesus tunjukkan bukan dia musuh jago. Oh, kita anak Allah, jadi nguni harus menguduskan itu bait Allah. Tidak. Tetapi kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan menghormati bait Allah. Sedangkan DP bait dia sehormati, apalagi DP pemilik, Kang, Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mungkin adik-adik ada pertanyaan begini, Enci, orang mau hormati bagaimana itu bait Allah di anak sekolah minggunya tidak pernah datang di gereja Yarden mau ibadah. Kok bagaimana orang mau hormati bait Allah itu sebagai tempat yang kudus, sedangkan gereja Yarden orang anak-anak sekolah minggu belum boleh mau pergi gereja. Nah, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Memang pintu gereja Yarden belum terbuka, Kang. Bukan belum terbuka, kuat. Anak-anak masih dibatasi untuk berkumpul di gedung gereja karena orang masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi satu pintu tertutup, ada ratusan pintu-pintu gereja yang terbuka di kolom masing-masing, Kang. Ya, mungkin ada yang ibadah cuma di satu tampah, tiap minggu di situ terus. Atau ada juga anak-anak yang ibadah di rumah masing-masing. Atau ada juga anak-anak yang ibadah gereja anak disatukan dengan ibadah sekolah minggu di kolom. Adik-adik, dimanapun tempatnya, ketika orang datang menyembah Tuhan, di situ Tuhan ada. Dan di saat itu, orang menunjukkan ekspresi iman kita. Orang datang menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Nyandak nanti di mimbar yang besar baru mau bilang orang menyembah Tuhan. Sedangkan di mimbar kecil atau kadang sekolah minggu, Enci lihat kadang sekali pakai mimbar, Kang.
sekolah minggu di kolom atau ibadah sore gembira. Enci dan engku spontanitas, karena memang ni boleh cuma mau berdiri di satu tanpa jadi guru sekolah minggu. Kada enci bahotbah suka sana bajalan, Kang. Suka kanan, suka kiri, ada yang sobaku kuleto, ada yang so menangis. Memang mulu ada sementara memberitakan firman mar itu tangan. Sudah jo. Ya begitulah. Di saat kita melakukan apa kehendak Tuhan, di mana orang mau bersaksi, bersekutu, melayani, berdiakonia, berarti orang sedang menghormati Tuhan. Menghormati, menghargai waktu yang sudah Tuhan beri untuk kita beribadah, Kang. Sebab ya ndak semua orang dapat kebebasan sama yang di Yarden, Kang. Kalau orang mulia jemaat-jemaat lain ada kasih yang memang sudah boleh berkumpul sama sekali tuh anak-anak. Tapi orang bersyukur di kolom-kolom masih ada anak-anak sekolah minggu masih boleh beribadah sama-sama, tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Tadi dia bilang itu orang-orang di Yerusalem bekeng itu gereja sama dengan pasar. Kalau pasar identik dengan ribut, Kang. Nyanda ada orang mau bajol di pasar kong wowo. Sedangkan kalau mau moba media sosial sekarang orang bajual, aduh bercerita terus kan, dati DP ada dua, ada yang tampal di sini, ada yang di telinga, bantu hello, bantu hai itu. Artinya pasar itu identik dengan ribut, suasana yang ribut, bukan keributan. Kalau keributan komang orang bakalai, identik dengan suasana yang ribut. Tawar menawar, jual beli. Nah, anak-anak sekolah minggu juga identik dengan ribut-ribut. Betulnya ndak? Ada enci sementara bahotbah, dorang lah ada bahotbah. Enci ada doa syafaat, dorang tuh baca cerita. Nin tahu cerita apanya habis-habis, Kang. Nah Tuhan tidak mau, apakah di saat orang menghormati Tuhan, sedangkan encik saja kalau encik bercerita di muka, sementara encik bercerita kung ada orang bercerita, encik so tersinggung. Kaki deh ada tuh salah pakai kung orang so bercerita akang, Kang. Nah, sedangkan orang saat seperti itu merasa tidak dihargai, apalagi orang pe Tuhan. Jadi mari orang introspeksi diri masing-masing. Apakah orang so menghargai dan menghormati bait Allah? Bait Allah yang kelihatan bukan hanya gereja bukanlah gedungnya toh, dan bukan pula menara, sedangkan cuma gedung dan menara orang hormati. Apalagi di rumah masing-masing orang pun harus hormati, biarpun nyanda ada mimbar besar, nyanda ada altar sama yang di gereja ini, tapi orang juga harus hormati, harus menghargai. Bagaimana itu orang merasa menghargai? Tuh, tentunya dari menghormati orang yang lebih tua, encik dan engku, menghormati saat orang berdoa, saat orang berbicara. Tentunya etika moral sopan santun itu terus diterapkan kepada anak-anak agar menjadi anak-anak yang tahu menghargai dan menghormati orang lain, terlebih menghormati Tuhan. Dan terakhir, jangan jadikan tempat ibadah sebagai tempat untuk bertemu teman-teman. Aduh mari kita orang ibadah sore gembira. Kenapa ada ini kok mau datang, ada ini kok tong baca cerita ini. Bukan tempat bertemu untuk bermain. Boleh bermain, yang penting so habis ibadah, tapi jangan bermain sementara ibadah, karena itu tidak baik. Bagaimana itu orang saudara-saudara yang beda agama mulia, oh dorang kotek mau ibadah bermain-bermain tuh. Nah itu kan tidak bagus. Jadi mari orang ubah kebiasaan-kebiasaan yang salah, dan orang terus menerapkan hal yang benar sesuai dengan Tuhan pemau, bukan torang pemau. Kalau sesuai dengan Tuhan pemau itu pasti so betul. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Amin.
Ya, adik-adik tadi sudah torang dengar bersama tentang cerita firman Tuhan. Kalau mau dengar firman Tuhan tadi, torang dapat ingat juga cerita minggu lalu kah? Tentang bagaimana kebebasan torang untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini juga torang diingatkan, selama masih ada kesempatan, torang boleh hidup, mari pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk datang beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan di dalam hadirat-Nya. Amin. Amin. Ya, untuk merespon firman Tuhan di pagi hari ini, bersama-sama kita angkat satu buah pujian, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Silakan berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberi persembahan sambil kita angkat pujian DIAKONIA. Marilah kita beri persembahan kita dengan penuh sukacita. DIAKONIA, DIAKONIA, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Sekali lagi DIAKONIA, 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 beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Adik-adik, sekarang setelah torang berikan persembahan, saatnya torang berdoa. Siapkan hati kita, duduk yang manis, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Tuhan Yesus Kristus, inilah kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Mim Yarden Singkil Kampung Islam, bersama dengan guru-guru sekolah minggu, kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kasih sayang-Mu yang sungguh begitu besar dalam kehidupan kami, yang terus kami rasakan sampai pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kami masih boleh ada, boleh menikmati kehidupan sampai hari ini, itu bukti cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam ibadah gereja anak di pagi hari ini, kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengarkan. Dengan jelas kami dengarkan bagaimana lewat firman Tuhan kami diajarkan bagaimana menjadi seorang anak-anak Tuhan yang selalu tahu menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, menghormati Tuhan dalam keadaan apapun kami, terlebih lagi di saat kami
sedang beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus pasti akan menguatkan, memampukan kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang lebih lagi tahu menghormati Tuhan, anak-anak yang lebih lagi mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami percaya pasti hidup kami diberkati terus oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang terbaik Tuhan anugerahkan kepada kami semua bersama dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan juga orang tua, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya pagi hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan, dan kami serahkan kehidupan kami semua Bapa hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam perlindungan-Mu Tuhan kami percaya kami akan ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, dalam penyertaan-Mu dalam hari-hari yang akan kami jalani ke depan. Kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati kami, dan kami percaya hari-hari yang akan kami lewati ini sungguh mujizat-mujizat-Mu akan kami alami, akan menjadi milik kami di saat kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia, taat kepada Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan juga orang tua dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini juga kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami bersama dengan orang tua kami, sehingga pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Tuhan pasti memberkati persembahan kami, terlebih lagi memberkati tubuh kami yang sudah kami bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan di pagi hari ini. Bapa dalam sorga, tak lupa kami mau berdoa untuk teman-teman, guru-guru sekolah minggu ataupun anak-anak sekolah minggu yang tidak sempat hadir beribadah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Kami tidak tahu Bapa apa yang menjadi halangan mereka, tapi satu yang kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi dengan teman-teman kami yang pagi hari ini Tuhan tidak bisa hadir. Kami berdoa bagi yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Bagi yang lemah, Tuhan Yesus kuatkan. Bagi yang susah, Tuhan Yesus hiburkan. Bagi mama-mama, bahkan juga guru sekolah minggu ataupun anak-anak yang sedang mengalami masalah ataupun pergumulan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang adalah sumber kekuatan pasti akan menolong teman-teman kami, bahkan juga kami semua yang beribadah di pagi hari. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu akan selalu menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kami ada. Nama-Mu Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan yang berdoa kepadamu, kami percaya Tuhan Engkau tahu kehidupan kami semua orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu kami serahkan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan semangat terus, kekuatan yang baru lagi, roh yang menyala-nyala kepada guru-guru sekolah minggu supaya tetap mampu menjalankan tugas pelayanan ini karena kami mengasihi Tuhan. Diberkati Penatua NC Geradina, bahkan semua guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai 22. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami Bapa yang sungguh baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu, kami serahkan kehidupan kami semua Tuhan hanya dalam tangan kasih Tuhan. Hari esok kami percaya ada di dalam tangan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami pasti akan selalu mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Bersama dengan Tuhan kami percaya kami akan mengalami mujizat, kami akan menjadi saksi Tuhan untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang belum sempurna, yang kami sempurnakan dengan berdoa. Bapa kami
kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan Kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adikku yang berkati oleh Tuhan Yesus, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita angkat pujian I Love You Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, mari kita menerima berkat. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu, ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus biarlah menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kita semua yang sudah beribadah dengan baik di pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, Tora akan mendengarkan informasi pelayanan yang akan disampaikan oleh Inci Penatua Keradina Dalendi. Ya, terima kasih untuk kesempatan informasi pelayanan. Ibadah gereja anak masih tetap dilaksanakan lewat video di rumah atau di kolom masing-masing. Dan untuk ibadah guru sekolah minggu, hari Jumat kita akan berkunjung di guru sekolah minggu kolom 17, pelaksana ibadah guru sekolah minggu kolom 16. Demikian informasi pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, demikianlah pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk adik-adik yang ada di rumah bersama guru-guru, bersama orang tua yang sudah mendampingi adik-adik sekalian. Juga terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di gedung gereja, Inci Ute, Ungku Rey, Inci Dina, sama Inci Wati. Juga ada kakak-kakak yang ganteng-ganteng. Oh, Ungku Dimas dan Ungku Aso, juga Ungku C. Ya, terima kasih. Kita selalu percaya Tuhan selalu akan memberkati semua yang telah kita kerjakan saat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Seperti saat ini orang beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa. Shalom. Damai di hati.